Belakangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka namanya lebih sering terdengar menyangkut soal pemakzulan daripada soal kinerjanya. Isu upaya pemakzulan Gibran yang sempat landai kini kencang bergulir lagi setelah Forum Purnawirawan TNI menyurati DPR MPR. Yuk kita diskusi soal ini. Forum Purnawirawan TNI telah mengirim surat berisi usulan pemakzulan Gibran ke pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Alasannya masih berbau residu Pilpres lalu. Gibran disebut memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum. Udah pada tahu pastinya jika Anwar Usman, ketua MK saat itu dianggap punya konflik kepentingan karena masih ada hubungan keluarga dengan Gibran. Pimpinan DPR sudah kasih tanggapan soal surat yang masuk ke DPR itu meski mengaku belum membaca secara detail. Saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di sekjen Pak, sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana Bang dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tapi kan pada pokoknya kan tentang pemakzulan di Jangan sengaja datang buat baca lo ya. Oh iya, Bang. Jika dianggap penting, surat yang masuk itu nantinya akan dikaji dulu, dibahas dalam fraksi dan komisi hingga rapat pimpinan. Tapi prosesnya sampai ke pemakzulan masih panjang. Ya, isu soal pemakzulan Gibran ini memang naik turun. Ada yang menarik di peringatan Harlah Pancasila kemarin. Gibran disebut duduk bersama Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Sebelumnya, Tri Sutrisno disebut-sebut salah satu tokoh di balik pemakzulan Gibran. Apa kemudian yang men-trigger itu? Kalau menurut saya memang tidak ada kaitannya dengan pertemuan para tokoh dalam peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin. Karena kan nampaknya Pak Prabowo sudah berhasil mendinginkan suasana tuh antara Tri Sutrisno dengan Gibran ya. Walaupun memang saya tidak tahu apakah ada kecanggungan dalam pertemuan itu. Yang jelas dengan Megawati Soekarno Putri sendiri, Pak Prabowo sangat bijak mempersilahkan Ibu Mega berjalan di depan Gibran. Kalau menurut saya trigger dari semuanya kenapa kemudian Purnawirawan mengajukan surat resmi kepada DPR adalah ingin menunjukkan keseriusan bagaimana para Purnawirawan ini melihat satu sisi dari persoalan negara gitu ya. Kan kenapa ada satu sisi, kan ini menurut mereka bahwa harus ada pemakzulan atau ada usulan untuk mengevaluasi Wapres Gibran atau Gibran sebagai wakil presiden. Tapi kan di sisi lain juga kita bisa belum lihat ya. Maka menurut saya sebagai sebuah aspirasi sih itu sah-sah saja. Secara kinerja, tidak ada urgensi Gibran harus dimakzulkan. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu disebut masih didukung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menggandengnya pada Pilpres lalu. Namun secara hitung-hitungan politik, pemakzulan bisa terjadi. Apalagi Gibran yang non-partai tidak punya kekuatan politik di parlemen. Kalau di DPR kan sebetulnya Mas Gibran nggak punya kekuatan politik. Karena dia tidak memiliki partai politik. Hanya memang banyak sekali teman-temannya ayahanda Mas Gibran yang menjadi ketua umum, misalnya Pak Julhas gitu ya, kemudian Pak Bahlil, bahkan Pak Prabowo sendiri kan temannya ayahnya Mas Gibran. Jadi memang dia berlindung dari teman-teman ayahnya tuh. Tapi secara politik kan dia bukan anggota partai politik, jadi secara hitung-hitungan kasar harusnya dia tidak memiliki kekuatan apa-apa di legislatif selain mengandalkan kebaikan teman-teman ayahandanya yang menjadi ketua umum partai politik. Nah, itu pertanyaannya adalah bisa nggak kemungkinan berbalik? Itu lagi-lagi semuanya tergantung pada saat atmosfer politik di DPR nantinya. Akankah kemudian itu berbalik? Kalau per hari ini menurut saya kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Karena Mas Gibran masih mendapat dukungan penuh dari Prabowo Subianto. Ya, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, MPR atas usul DPR dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memiliki syarat. DPR dapat mengajukan usulan ke MK dan MK akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu, MK akan membuat putusan dan putusan itu akan diteruskan ke MPR untuk sidang paripurna. Masih panjang kan? Berkaca pada sejarah, belum pernah ada wakil presiden RI yang dimakzulkan.
Unik memang, dugaan pelanggaran hukumnya justru terjadi di saat proses pencalonan dan Gibran belum dilantik. Gimana menurut kamu? Yuk kita lanjut diskusi di kolom komentar.